Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan kalau pada saat ini kita boleh beribadah itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun pada saat ini kita masih ibadah secara online, kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tetap nyata dan tetap sama dalam kehidupan kita. Tempat berlindung.
buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami mau lebih lagi untuk memuji Engkau Tuhan. Karena Engkau begitu baik, Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap lebih lagi memuji namamu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama angkat pujian. Kaulah satu-satunya harapan.
kita bersama berdoa sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah kalau hari ini Tuhan kami boleh ada, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau sudah hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkau sudah memberkati kami. Terlebih lagi Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat-Mu yang besar melalui kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus biarlah Engkau yang akan mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Kami mau mendengar suara-Mu, biar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu buat kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua agar kami boleh mengerti firman Tuhan pada hari ini. Kami akan menyambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bersukacita karena kita bisa beribadah sekalipun kita masih beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya hadirat Tuhan ada dalam setiap kehidupan saudara semua. Mari pada hari ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang indah, yang saya berikan satu tema, mari dan lihatlah. Terlebih dahulu kita akan membaca dari Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang ke-43 sampai yang ke-51. Kita akan membaca dan kita nanti akan mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Ayat-ayat firman Tuhan yang sangat indah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa ulang baca di rumah untuk direnungkan supaya kita lebih mengerti. Kalau kita melihat Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Allah kita ini bukan hanya tinggal atau berada di surga saja, tetapi Allah kita ini adalah Allah yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bahkan Dia ada di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dia ada di hati kita untuk memberi kekuatan, untuk memberikan kemenangan buat kita. Dia juga menyertai
langkah-langkah kita semua. Dia juga menghapus air mata kita. Dia juga Allah yang senantiasa memegang tangan kita untuk membawa kita kepada jalan-jalan yang penuh dengan kemenangan. Itulah Allah kita, Yesus Kristus yang kita sembah. Dia selalu mempedulikan kehidupan kita. Hidup kita sebagai orang percaya, hidup kekristenan kita ini adalah hidup mendekat kepada Tuhan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka hidup kita ini harus semakin dekat. Kita lebih hari harus semakin mendekat kepada Tuhan Yesus. Hidup kekristenan kita ini bukan hanya memiliki yang disebut sebagai sebuah agama, bukan hanya itu, tetapi hidup kita ini dekat dengan Tuhan. Dan itulah yang menjadikan kita ini menjadi kehidupan yang luar biasa. Sebagai kehidupan anak Tuhan, hidup kita ini luar biasa. Kalau tadi kita sudah membaca di ayat yang ke-47, di sana ayat tadi dikatakan, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Ini satu ajakan, sebuah ajakan yang sangat luar biasa. Mari dan lihatlah. Ketika kita menggunakan kata mari dalam bahasa Indonesia kita ini sebuah ajakan untuk kita bisa datang. Dan setelah kita datang maka dikatakan dan lihatlah. Dan kita akan melihat kalau kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kita belum sungguh-sungguh seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini belum kita lakukan. Mari dan lihatlah, maka kita seringkali mempunyai asumsi, bisa mempunyai perkiraan-perkiraan yang timbul di dalam hati kita. Padahal asumsi atau perkiraan-perkiraan yang ada di dalam kehidupan, dalam pikiran kita ini sebetulnya adalah awal dari berbagai macam kebingungan. Kalau kita hanya memperkirakan, maka yang ada dalam hati dan pikiran kita ini kebingungan. Apa yang kita inginkan, kita jadi tidak tahu bagaimana hasilnya nanti, tapi kita sudah bingung terlebih dahulu. Kalau kita langsung datang kepada Yesus, kita berjumpa dengan Yesus, maka pasti pandangan kita ini akan berubah. Pandangan kita tentu akan berbeda. Kalau kita bertemu dengan Yesus, maka kita pasti akan berkata, oh betapa indahnya hidup ini. Kita akan bisa merasakan keindahan, arti dari kehidupan kita ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika hidup kita ini mendekat kepada Tuhan. Memang hari-hari yang sedang ada, yang sedang kita lewati ini ada banyak tantangan. Tantangan tidak pernah terlewat dari kehidupan kita. Pasti ada tantangan. Dan kalau kita merasakan kasih Allah, ketika kita datang kepada Tuhan, maka senantiasa kita akan merasakan di dalam kehidupan kita ini pertolongannya, kasihnya yang begitu luar biasa yang diberikan kepada setiap kita. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini, kalau tadi kita sudah membaca ayat-ayat, apa yang akan kita ambil pelajaran dari perkataan Filipus tadi kepada Nathanael yang dikatakan mari dan lihatlah di ayat yang ke-47 itu. Saya ingin membagikan tentang ayat ini supaya kita bisa juga mengalami apa yang firman Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, hidup kekristenan kita, hidup kita sebagai orang percaya ini adalah pengalaman pribadi.
kehidupan kita percaya kepada Tuhan ini merupakan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Hidup kita sebagai orang percaya kepada Yesus bukan hanya belajar tentang sebuah agama, bukan belajar tentang sesuatu pelajaran yang mungkin kita sering mendengar, kita belajar tentang teologi. Bukan hanya sekedar itu, jadi bukan untuk kita ini supaya pintar, supaya kita ini pandai, tetapi ketika kita belajar tentang firman Tuhan, belajar yang namanya teologi, itu kita belajar tentang pribadi Tuhan. Dan bukan hanya pribadi Tuhan, tetapi tentang pengalaman bersama dengan Yesus Tuhan kita. Itu yang terpenting. Dan seringkali ketika kita belajar tentang firman Tuhan, mungkin kita juga sekolah belajar tentang teologi. Seringkali banyak orang yang mengetahui tentang Tuhan, tahu mengerti tentang Tuhan, tetapi tidak pernah mengenal tentang Tuhan. Nah, ini sangat-sangat merugikan kehidupan kita dan juga sangat berbahaya sebenarnya bagi setiap kehidupan kita. Karena kita tahu siapa Tuhan kita yang kita sembah, tetapi kita tidak pernah mengenal dengan Tuhan yang kita sembah. Nah, pada hari ini mari biarlah kita mengerti kalau kita punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi, dengan kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu kita lakukan, maka kita akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu. Ketika kita punya pengalaman mengenal Tuhan, maka setiap kita, saya percaya, kita akan mau lebih lagi untuk kita mengasihi Tuhan. Pasti kita mau datang lebih dekat lagi. Mungkin dengan kita rajin beribadah, kita lebih lagi rajin membaca firman Tuhan, kita lebih lagi banyak berdoa di dalam hari-hari yang ada, yang kita lewati. Terlebih lagi kita mau mungkin melayani Tuhan, karena kita sudah mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Jadi sangat penting, sangat perlu untuk kita sebagai orang percaya ini memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengalaman pribadi itu tidak bisa kita mencontoh pengalaman orang lain. Harus kita alami secara pribadi. Kita mendekat dengan Tuhan. Mungkin dengan apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita, mungkin ada masalah, kemudian kita mendapatkan rema firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita dan kita bersyukur, kita datang kepada Tuhan sehingga dengan pengalaman itu kita mendapatkan sesuatu hal yang indah yang Tuhan berikan buat kita. Di dalam persoalan kita, Tuhan mungkin memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan berkat yang mungkin sedang kita tunggu, Tuhan nyatakan itu bagi kita. Dan itu semua merupakan pengalaman pribadi kita kepada Tuhan. Harus kita miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi mari biarlah kita semua Bapak Ibu Saudara hari-hari yang ada, kita mau semakin mendekat dengan Tuhan. Kita mau belajar untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah ini, yang memberikan janji-janjinya melalui kebenaran firman Tuhan ini. Biar kita alami, menjadikan pengalaman yang besar, pengalaman yang indah di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, apa yang tadi dikatakan oleh Filipus tadi, mari dan lihatlah. Yang kedua di sini kita melihat tanpa kita datang dan melihat sendiri, kita akan mudah memiliki asumsi. Jadi kita harus datang secara pribadi. Kita harus datang dan melihat sendiri. Tidak bisa kita datang kemudian melihat dari orang lain. Tentu beda. Tapi kalau kita datang, kita melihat sendiri, pasti berbeda.
pengalaman kita secara pribadi dengan Tuhan. Tanpa kita datang sendiri, kita mudah sekali akan digoncangkan. Ketika ada firman Tuhan yang memberikan janji untuk kita diberkati misalkan. Kemudian kita akan memiliki pemikiran yang lain, perkiraan yang lain ketika kita hanya melihat itu pengalaman orang lain. Tetapi kalau itu pengalaman kita, maka kita akan benar-benar merasakan dan kita bisa bersyukur melalui pengalaman kita itu kepada Tuhan. Kita akan semakin hari kita akan suka menyembah Tuhan. Kita akan lebih lagi sering memuji Tuhan. Dan kita mungkin lebih lagi mencari hadirat Tuhan dalam jam-jam yang ada, hari-hari yang ada yang kita miliki dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mudah memiliki asumsi-asumsi atau perkiraan-perkiraan yang negatif yang dapat menggoncangkan kehidupan kita. Dan itu sangat penting, kita harus datang dan melihat sendiri dan kita tidak akan mudah tergoncangkan oleh apapun juga. Itu yang kedua. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan ketika kita melihat datang secara pribadi seperti ayat tadi, mari dan lihatlah. Maka setiap orang yang datang melihat sendiri bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus, pasti orang itu akan dituntun dalam pengalaman yang berbeda-beda. Kita akan dituntun dalam pengalaman yang berbeda-beda. Setiap kita memiliki masalah dan masalah dalam kehidupan kita ini juga berbeda-beda. Meskipun namanya sama, mungkin yang kita lewati berbeda. Hal-hal yang harus kita lakukan berbeda dengan sahabat kita, dengan teman kita. Hidup kekristenan kita ini, saya tadi katakan merupakan pengalaman pribadi. Jadi setiap kita ini harus mempunyai pengalaman pribadi. Dan pengalaman pribadi ini tidak bisa kita samakan dengan pengalaman orang lain. Kalau si A, teman kita memiliki masalah mungkin di dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya. Kemudian dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dengan dibukakan sebuah jalan. Kemudian kita juga memiliki masalah yang sama di dalam pekerjaan. Kemudian kita mencontoh teman kita itu. Oh, si A itu diberikan jalan seperti ini, saya akan mencontohnya. Belum tentu hal itu bisa kita kerjakan dan kita akan mendapatkan jalan keluar. Karena itu pengalaman orang lain yang kita contoh. Tetapi ketika kita memiliki masalah, kemudian kita datang secara pribadi kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan buat saudara, jalan buat kita masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya berikan contoh kalau kita melihat ada seseorang yang mungkin bertobat, percaya kepada Yesus. Dia sebelumnya belum percaya kepada Yesus. Kemudian mungkin seorang itu mengalami sakit penyakit. Kemudian dia didoakan. Setelah didoakan mungkin dalam ibadah, mungkin dalam komsel yang dimana dia diundang. Kemudian dia mengalami kesembuhan dari sakit penyakitnya. Ada orang yang disembuhkan Tuhan secara demikian. Tetapi ada juga orang yang bertobat didoakan di dalam penjara. Ada yang didoakan di gereja. Ada yang didoakan secara pribadi di rumah melalui sakit penyakit itu. Itu pun sudah berbagai macam cara yang Tuhan berikan kepada seseorang. Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, di sana ada firman Tuhan di ayat yang ke-43, kita juga sering membacanya. Di dalam Injil Lukas 8 ayat 43,
sampai 48 saya akan membacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Amin. Contoh dalam firman Tuhan ini sering kita dengar, sering kita baca. Pengalaman pribadi dari seorang wanita yang memiliki iman di dalam Yesus. Karena dia menderita sakit pendarahan yang belum kunjung sembuh. Akhirnya dia mendengar ada Yesus yang sedang lewat di situ. Kemudian tadi kita baca dia maju mendekati Yesus dan kemudian menjamah jumbai jubahnya. Itulah iman. Ketika dia percaya, dia mendengar mungkin berita dari banyak orang. Kemudian dengan iman dia lakukan. Dan hal itu dialami secara pribadi. Seperti inilah yang saya maksudkan, pengalaman pribadi setiap orang itu berbeda. Itu sebabnya ketika kita mendapatkan atau mengalami sesuatu persoalan di dalam kehidupan kita, mari biarlah kita tidak mencontoh dari orang lain. Ketika kita percaya kepada Yesus, mari kita datang kepada Yesus dengan apa yang sudah pernah kita dengar melalui kebenaran firman Tuhan yang mungkin menumbuhkan iman kita. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Kita lakukan sehingga apa yang kita miliki di dalam iman kita ini benar-benar menjadi pengalaman secara pribadi buat kita. Dan itu saya percaya Tuhan yang menuntun kita. Tuhan menuntun kita pada pengalaman kita yang berbeda dengan orang yang lain juga. Jadi ada banyak pengalaman pribadi buat kita semua. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa setiap orang itu akan dituntun. Setiap orang itu akan dibawa pada pengalaman pribadi yang berbeda-beda. Kita harus percaya akan hal itu dan kita harus mau mendekat kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan kita ini berkecil hati. Jangan kita kemudian takut dan juga jangan kita menjadi sombong ketika kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena semuanya itu ada rencana Tuhan bagi setiap kita. Ketika kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, Tuhan mau bagi kita semua, bagi saya dan saudara, untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau namanya dipermuliakan melalui kehidupan saudara. Dan itu sebabnya ada masalah, ada persoalan di dalam kehidupan kita yang seringkali terjadi dan kita alami. Dan itu baik adanya. Karena rancangan Tuhan bagi setiap kita itu indah. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Coba kita akan melihat sejenak ayat yang indah. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 dan yang ke-5. Di sana firman Tuhan berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Ayat firman Tuhan yang sungguh indah mengajar supaya kita ini tinggal di dalam Yesus. Aku di sini huruf besar, berarti kita harus tinggal di dalam Yesus. Dan kalau kita mau tinggal di dalam Yesus, Yesus juga tinggal di dalam kita. Dan kalau kita tahu bahwa Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, pasti ada pengalaman secara pribadi bagi saya dan saudara. Apapun yang kita hadapi, masalah, persoalan, hari-hari yang mungkin semakin sukar yang sedang kita alami, Tuhan tetap menyertai kita dan Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik buat kita. Dan semua yang diberikan Tuhan pasti yang terbaik dan itu merupakan pengalaman buat kita secara pribadi. Pengalaman yang berbeda-beda bagi setiap kita, tidak sama. Jadi kita harus mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti ayat yang mula kita baca, mari kita harus melihat. Datang dan kita melihat. Ketika kita datang dengan kesungguhan hati kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan juga kita renungkan. Kemudian kita berdoa apa yang kita butuhkan. Di situ Tuhan akan memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman secara pribadi. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita lewatkan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau mungkin hari ini kita sedang menghadapi masalah, kita sedang menghadapi tantangan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena melalui masalah dan tantangan yang ada pada kita, Tuhan itu sedang menuntun kita. Tuhan sedang mau menunjukkan kemuliaannya bagi kita ketika kita mau mendekat, datang kepada Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan itu. Jadi kita harus ingat bahwa tangan Tuhan itu selalu menuntun saya dan saudara dalam pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Dia akan selalu menuntun saudara kemana saudara harus melewati, saudara harus berjalan, kemana saudara harus pergi. Jadi mari biarlah hendaklah kita, setiap kita ini berkata, Tuhan kalau hari ini saya mengalami masalah dan tantangan, saya mau belajar bersyukur. Saya mau belajar bersyukur dan saya mau datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan sedang mendidik dengan cara Tuhan bisa berbicara dan tetap membawa aku dalam pengalaman kemuliaan yang luar biasa. Dan itulah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Biarlah kiranya Bapak Ibu Saudara tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Mari cari Tuhan, datang kepada Tuhan supaya Tuhan itu memberikan pertolongan buat kita, memberikan pengalaman secara pribadi buat kita. Biar kita tetap mengasihi Tuhan. Hari-hari yang ada yang sedang kita lewati sampai hari ini, kita harus tetap bersyukur, tetap bersukacita. Kalau hari ini kita masih beribadah dalam ibadah online, tapi saya akan memberitahukan hari Minggu depan pada awal Maret kita akan masuk minggu pertama Maret. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan untuk kita bisa beribadah di rumah Tuhan. Kita akan kembali membuka ibadah di gereja pada awal Maret dan ibadah pada awal Maret minggu pertama disertai dengan perjamuan suci. Saudara berdoa, saudara siapkan kehidupan saudara untuk menyambut tubuh dan darah Kristus dan terlebih lagi kita tetap mematuhi protokol kesehatan untuk kita tetap memakai masker, jaga kesehatan, dan semua protokol kesehatan yang dilakukan tetap kita pakai dalam ibadah
yang akan kita adakan di awal Maret. Supaya saudara semua mengetahui, kalau ada teman saudara yang mungkin tidak tahu, saudara bisa memberitahukannya. Saya percaya Tuhan akan menyertai kita dan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, ku percaya janjimu ajaib. Nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan percaya kepada setiap janji firman-Mu. Kami berterima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajar kami untuk kami semakin dekat dengan Engkau. Untuk kami boleh datang kepada Engkau. Dan ketika kami datang mendekat kepadamu Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami akan melihat jalan terbuka bagi masalah persoalan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau Tuhan belajar Tuhan seperti firman-Mu. Untuk kami mau tetap tinggal di dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan, apa yang firman-Mu telah Kau berikan bagi kami. Di luar Engkau Tuhan,
kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan kami mau Tuhan bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau datang mendekat kepada Engkau. Kami mau melihat Tuhan apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Jalan terbuka, kemuliaan-Mu, berkat-berkat-Mu, semua Tuhan yang Tuhan sediakan. Kami percaya yang terbaik Tuhan Engkau memberikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kalau pada hari ini kami juga masih bisa Tuhan beribadah, sekalipun kami semua beribadah di rumah secara online, tapi kami percaya Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Dan apapun yang menjadi masalah pergumulan dalam kehidupan kami semua, kami percaya pada janji firman-Mu. Ketika kami mendekat kepada Engkau, ketika kami mengandalkan Engkau, bergantung hanya kepada Yesus, maka kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat pintu terbuka. Kami akan melihat Tuhan jalan terbuka Kau sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kalau sampai pada hari ini Tuhan kami masih diperhadapkan Tuhan dengan pandemi yang ada di negeri kami juga. Kami tetap berdoa Tuhan, biarlah Engkau tetap menyertai kami. Mari Tuhan Engkau yang tetap menjaga, melindungi kami Tuhan dari virus yang berbahaya ini. Dan Engkau tetap memberikan kepada kami kewaspadaan. Dan kami mau melakukan Tuhan semua yang menjadi tugas kami untuk kami lakukan. Baik untuk kesehatan kami, baik untuk kerohanian kami. Baik Tuhan untuk semua hal Tuhan yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Biar kami mau lakukan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat waktu yang indah. Kami percaya Tuhan hari-hari yang ada di depan kami, Tuhan akan terus menuntun kami pada jalan-jalan-Mu. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk pemerintahan negara kami Indonesia. Mari Tuhan biarlah Engkau juga memakai pemimpin negara kami, Bapak Presiden kami, juga semua Tuhan pejabat-pejabat, aparat negara, kepolisian semua yang bertugas. Kami menyerahkan mereka semua Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau yang akan memberikan hikmat kepada mereka semua. Sehingga kami Tuhan masyarakat Indonesia, bahkan sampai kami yang ada di kota Bondowoso, Engkau yang akan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu-waktu yang ada, yang Tuhan masih sediakan buat kami. Biarlah kami boleh Tuhan mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Terlebih Tuhan kami juga mau berdoa jika Engkau mengizinkan untuk kami memulai ibadah kembali di rumah Tuhan pada awal Maret nanti. Kiranya Tuhan memakai kami semua yang melayani Tuhan. Dan Engkau juga akan memberkati setiap jemaat-Mu supaya kami boleh tetap sehat. Kami boleh beribadah datang Tuhan di dalam rumah-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan menjaga melindungi kami, menghalaukan kami dari segala hal-hal yang tidak baik Tuhan yang ada di sekitar kami. Karena kami tahu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, Engkau sudah menuntun kami mau belajar untuk berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hari-hari yang ada di depan kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan memberkati Tuhan. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya Tuhan Engkau menyediakan berkat buat setiap kami Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli dengan setiap kami. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita, kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus,
dan urapan baru dari Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Kebahagiaan sukacita senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara semua. Berkat Tuhan disediakan oleh Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang menerima berkat berkata amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.